Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ali sidki wal wafa. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu makun wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Syukur Aminoto yang semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat, tidak kurang apa-apa. Semoga setiap langkah yang kemudian kita langkahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Semoga setiap waktu yang kita habiskan Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita tapaki jejak-jejaknya. Semoga setiap waktu, setiap ilmu yang kemudian kita dapatkan Allah berikan kemampuan untuk mengamalkan dalam kehidupan keseharian. Pada kesempatan malam hari ini kita akan sedikit mengupas tentang babakan atau tentang masalah menikah atau menuntut ilmu. Kenapa kita ambil materi di malam hari ini adalah judulnya antara menikah dan mencari ilmu, karena di belakangan ini, ya beberapa waktu belakangan, beberapa tahun belakangan ini kita dapati ada perubahan secara sosial kemasyarakatan di tengah-tengah masyarakat, yaitu cepat, ya, ada semacam bahasa kerennya itu akselerasi, ya, percepatan, Pak. Ya, ada semacam percepatan pendewasaan anak-anak yang harusnya belum dewasa secara fisik, itu hari ini sudah kita dapati itu sudah dewasa secara fisik. Dan kemudian kalau kita lihat di beberapa berita dan media itu, anak-anak usia SD itu mereka sudah berlatih, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan oleh orang-orang dewasa, ya, seperti zina, ya, itu sudah mulai berada di lingkungan kita, ya. Maka hari ini orang tua harus kemudian berpikir tidak sebagaimana berpikirnya di zaman dahulu kita, Pak. Ya, zaman lampau dahulu kita. Kita itu di zaman kita itu ketemu sama perempuan saja kan malu, Pak, ya. Ketemu kepethuk itu malu, Pak. Di zaman kita itu, ya, kalau kemudian harus berdua gitu kan, laki-laki dan perempuan kursinya dibarengkan misalkan ketika SD, itu udah jadi masalah, Pak. Ya, jadi masalah, dan kita malu gitu loh, merasa malu, merasa risih, merasa grogi dan lain sebagainya. Kalau hari ini, Pak, itu sudah tidak seperti itu kan, sudah terjadi. Ya, makanya PR besar bagi kita semua, para pendidik, para wali santri, para bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki anak remaja hari ini, dipilihkan antara menikah atau mencari ilmu, begitu, Pak, ya. Saya kutipkan di beberapa kutipan dari para ulama, salah satunya adalah Imam An-Nawawi.
Imam Nawawi itu menikah betul Pak? Kalau lihat sejarahnya kehidupan Imam Nawawi, menikah enggak Pak? Beliau Pak? Ayo, menikah betul. Imam Nawawi itu meninggal usia berapa Pak? Usianya masih muda Pak, usia 40 tahun. Ya, pengarang hadis Arba'in An-Nawawiyah, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, pengarang kitab Ar-Risalah. Ya, itu Imam An-Nawawi. Ya. Yang komentarnya para ulama itu ketika membahas tentang profil beliau itu dari lahir beliau sampai usia 40 tahun meninggal Pak, itu setiap harinya itu beliau menulis buku, ya, menulis itu sekitar 17, kalau tidak salah ya, wallahu a'lam, 17 lembar. Ya, jadi dihitung dari lahir sampai usia 40 tahun itu, kalau dihitung per hari itu satu harinya menulis buku itu 17 halaman. Ya, 17 halaman. Padahal beliau mulai menulis itu kan usia sudah balik Pak. Ya, usia 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun mungkin itu belum menulis. Ya, tapi usia sudah sudah usia dewasa. Itu kalau dihitung Pak, itu per hari itu sekitar 17 halaman. Kalau dihitung dari usianya beliau. Saking banyaknya bukunya, kitab-kitabnya beliau itu Pak. Ya, itulah berkahnya ilmu itu begitu, berkahnya waktu. Ya, begitu. Kadang kita untuk baca Quran aja kadang waktunya habis Pak, ya, enggak cukup ya? Enggak cukup Pak. Satu hari satu juz itu kadang kelihatannya panjang, lama sekali begitu. Ya, mungkin kita perlu muhasabah ya. Kalau ulama-ulama zaman dahulu itu mereka bisa efektif banget waktunya itu. Satu hari itu ya sudah sudah mengantarkan jenazah, sudah jenguk orang sakit, sudah tilikan saudara yang baru pulang dari haji, sudah kemana-mana itu Pak. Waktunya betul-betul berkah itu ya. Kembali ke tadi, Imam Nawawi beliau mengatakan, qila lin Nawawi, ditanya Imam Nawawi, dikatakan kepada Imam Nawawi, limadza la tatazawwaj, ya. Limadza la tatazawwaju, wahai Imam Nawawi, kenapa kamu tidak menikah? Berarti Imam Nawawi sudah menikah apa belum Pak? Belum ya. Ditanya Pak sama orang, wahai Imam Nawawi, kenapa kamu tidak menikah? Fa'ajaba, maka Imam Nawawi menjawab, yamutul ilmu baina fakhidain nisa. Ya, kata Imam Nawawi, ilmu itu akan mati, tidak akan berkembang, itu adalah di antara dua pahanya wanita. Ini jawaban Imam Nawawi Pak. Ilmu itu ilmu itu akan mati atau berhenti itu sebab sesuatu di antara dua pahanya wanita. Makanya Imam Nawawi tidak menikah sampai meninggal dunia. Ya. Dalam ungkapan yang lain, talabul ilmi karakabul bahri, idza tazawwaja takharraqa markabuhu wa idza ja'al waladu gharaqa. Ya. Menuntut ilmu itu ibarat orang yang mendayung Pak di laut. Jika ia menikah, maka perahunya berlubang atau bocor. Ya. Ada yang belum nikah kan? Nah, nanti pikir-pikir dulu ini kan. Ya. Wa idza ja'al waladu gharaqa, dan jika anaknya lahir maka perahunya tenggelam. Ya, perahunya tenggelam Pak. Maknanya apa? Maknanya kalau orang sedang thalabul ilmi, ya, dia menuntut ilmu, dia rajin belajar. Kalau menikah itu kenapa diperumpamakan seperti orang sedang mendayung di laut?
kalau dia menikah maka perahunya itu berlubang atau bocor. Karena waktu yang harusnya fokus untuk menuntut ilmu itu sudah tidak bisa fokus kembali. Dia fokusnya biasanya menghadapi tuntutan istri, Pak. Ya, istri pingin ini dan pingin itu. Nah, dia dikejar oleh itu. Kebutuhan sehari-hari dikejar oleh itu. Wa idza ja'al waladu gharaqa, dan jika anaknya lahir maka perahunya akan tenggelam. Kenapa kok tenggelam? Ya karena dia lebih fokus lagi, Pak, harus mikir pampers sekarang ya. Dulu nggak mikir pampers, Pak, ya. Mikir berbagai macam hal. Ya, ini pendapat Imam An-Nawawi. Makanya beliau membujang sampai meninggal dunia usia 40 tahun. Ya, ini bukan berarti saya memotivasi bujang saja, enggak ya. Nanti kita akan jangan sampai sini dipotong, kita masih ada yang pendapat menikah. Ya, berpendapat yang menikah. Dan Imam Nawawi ini, Pak, kenapa enggak menikah? Memang betul-betul waktunya dihabiskan untuk agama Allah semua. Imam Nawawi nulis buku, Imam Nawawi mengajar, Imam Nawawi juga berjihad fisabilillah. Jadi waktunya habis betul untuk agama Allah semua, Pak. Lah kalau kita hari ini tidak menikah, ya nulis enggak, ya kan? Thalabul ilmi juga enggak. Kemudian berjihad fisabilillah juga enggak. Maka alasan Imam Nawawi betul-betul logis. Makanya kita akan sandingkan dengan Imam Suyuti. Ya. Imam Suyuti itu pernah ditanya, wa indama su'ila Suyuti lima anta tatazawwaj, ketika Imam Suyuti ditanya, Pak, kenapa kamu menikah gitu loh. Ngapain kamu menikah? Kenapa kamu menikah? Kalau tadi lima ada la tatazawwaj. Imam Nawawi ditanya kenapa kamu tidak menikah. Ini kenapa kamu menikah? Fa ajaba. Indiya isyul ilmu baina fakhidai nisa. Jawabannya bertentangan dengan Imam An-Nawawi. Kata beliau, ya, ilmu akan hidup, akan bertahan itu disebabkan sesuatu di antara dua pahanya wanita atau keturunan. Ya, ini jawaban Imam Suyuti. Jawabannya 180 derajat, Pak. Imam Nawawi mengatakan bahwa ilmu itu yamutu baina fakhidai nisa, ya, di antara dua selangkangan wanita. Tapi Imam Suyuti mengatakan justru hidup ilmu itu di situ. Kenapa? Karena ada yang mewarisi. Ya, siapa yang mewarisi? Anak keturunannya, Pak. Ya, ada yang mewarisi anak keturunannya. Ini pendapatnya Imam Suyuti. Ya. Ada satu wasiat yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man kepada para pemuda. Ya. Beliau memberikan nasihat begini, Pak. Wala tatazawwaju illa ba'da an ta'allama annaka takdiru 'alal qiyami bi jami'i hawaijiha watlubil ilma awwalan summa istama'al mal minal halali summa tazawwaj. Ya. Ini nasihat dari Imam Abu Hanifah. Beliau mengambil pertengahan di antara keduanya. Wala tatazawwaju illa ba'da an ta'allama. Ya, janganlah kamu menikah kecuali setelah kamu mengetahui annaka takdiru alal qiyami. Setelah kamu mengetahui, ya, bahwasanya engkau mampu untuk bertanggung jawab. Ya. Bertanggung jawab apa? Alal qiyami bi jami'i hawaijiha. Ya, memenuhi seluruh kebutuhan istrimu. Ya, kalau menurut pendapatnya mazhabnya Imam Syafi'i itu, Pak, kita akan memberikan nafkah kepada istri, ya, nafkah kepada istri, dan kita memberikan nafkah itu, Pak, kalau di mazhabnya Imam Syafi'i itu sesuai dengan saat
bapak dari wanita tadi sama dengan nafkah atau uang jajan yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Ya, kalau orang tuanya itu biasanya memberikan uang jajan 1 bulan itu 2 juta, maka ketika dia menikah dengan laki-laki, laki-laki itu berkewajiban memberikan nafkah kepada istri itu dengan yang sama, 2 juta. Ini mazhabnya Imam Syafi'i. Ya, jadi negosiasi dulu, Pak. Ya, 1 bulan berapa untuk diberikan sama istri. Atau kalau tidak pingin 1 bulan, ya 1 pekan. Ya, kalau 1 bulan kan kelihatan banyak itu, Pak, ya. Kelihatan banyak. Ini untuk uang jajan nafkah, hak kamu. Ya. Watlubil ilma. Ya. Carilah ilmu awalan. Ya. Carilah ilmu terlebih dahulu. Summatstama'al mala. Kemudian istama'al al-mala. Kemudian kamu kumpulkan harta. Ya, kata Imam Abu Hanifah. Setelah dia mencari ilmu, dia dapatkan ilmu tadi. Setelah dia mencari ilmu dan dia punya ilmu, kumpulkan hartanya. Harta bendanya dikumpulkan. Ya, minal halali, dari yang halal, summa tazawwaj, kemudian menikahlah. Ya, berarti kaidahnya begitu, Pak. Nuntut ilmu dulu, setelah dia dapatkan ilmu kemudian baru bekerja ngumpulkan harta, setelah punya harta baru menikah. Ya, setelah punya harta baru menikah. Mungkin dulu bapak-bapak ada yang ketika sekolah sambil ketika nuntut ilmu sambil bekerja. Ya, mungkin ada pengalamannya masing-masing. Saya dulu, Pak, waktu saya kuliah itu saya sambil jualan opak dulu, Pak. Sambil jualan opak pernah. Opak itu dulu harganya 1 lembar gini tuh, 1 gini, Pak. Itu harganya 100 rupiah dapat 3 lembar opak waktu itu. Ya, saya goreng, saya bungkusi, saya potong-potong. Habis itu saya jual jadi 1.000, Pak. Ya, 1.000 rupiah. Ya, sudah buat ongkos plastik, ya, plastik penggorengan sama opaknya. Opaknya modalnya 100 rupiah. Tahun 2009. Ya, tahun 2009 waktu masih kuliah. Itu jualan opak. Dan jualannya saya enggak jualan ayo opak-opak, enggak. Saya taruh kantin, makshop namanya. Kantin ya kalau di sana makshop. Nah, nanti orang beli sendiri. Ya, orang ngasih uang, ngambil barangnya begitu, ngasih uang, ngambil barang, ngasih uang, ngambil barang. Otomatis begitu. Dulu. Ya. Kemudian saya juga pernah dulu ngerental komputer. Itu semester berapa ya dulu ya, lupa saya. Semester berapa itu pernah ngerental komputer itu, Pak. Saking pekerjaannya banyak, Pak, dan sudah lihat uang, ya, kita sudah lihat uang. Akhirnya kuliahnya kalah, Pak. Ya, nilainya merosot, yang biasa nilai 90, 80 jahitan lah minimal, ini sampai jahit itu sekitar 70-an. Ya, karena nilainya cuma jahit saja, akhirnya waduh, harus harus memperbaiki lagi. Jadi enggak fokus, Pak, kurang fokus. Jadi tidak semua, ada sih beberapa cerita-cerita dari para asatidzah itu ada yang kemudian dia mampu, selain kemudian dia nuntut ilmu juga bekerja, nuntut ilmunya juga maksimal gitu loh. Ya, hanya mungkin tuntutannya pekerjaannya apa, kemudian dia bisa bagi waktu. Ya, dia bisa bekerja dan bisa bagi waktu terutama. Kalau tidak bisa bagi waktu, Pak, itu rusak, nggak jadi nuntut ilmu, Pak. Ya, akhirnya nuntut harta. Ya, dan tidak akan kaya gitu. Ya. Fa innaka an talabtal mala fi waqti ta'allumi fa ajasta an talabil ilmi. Nah, ini kan sudah disebutkan juga di sini kata Imam Ahmad. Ya. Jika engkau mencari harta di tengah-tengah waktumu mencari ilmu, maka engkau akan lemah di dalam mendapatkan ilmu. Ini sudah saya praktekkan, Pak. Nilainya akan berkurang.
Ya. Kenapa begitu? Ya. Karena wa du'a akal malu ila syara'il jawari wal ghulaman wa tastaghilu bidunya wan nisa qabla tahsilul ilma. Ini disebabkan karena harta benda itu selalu mengajakmu untuk terus berniaga dengan orang-orang sekitarmu. Dan ini betul, saya lakukan, saya praktekkan. Dan engkau akan disibukkan dengan urusan dunia juga wanita. Nah, kalau sudah punya uang Pak, pinginnya itu nikah. Ya, pinginnya itu nikah. Sebelum engkau benar-benar mendapatkan ilmu. Ya, sebelum benar-benar mendapatkan ilmu. Tastaghilu bidunya wanisa qabla tahsilul ilma. Qabla an tahsilal ilma. Fayadi'u waktuka wa yajtami'u 'alaikal walada wa yukassiru iyalaka fatahtaju ilal qiyami bimasalihim wa tatrukul ilma. Ya, oleh karena itu maka engkau akan sangat berhajat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Ya, tersia-siakan. Jika itu yang terjadi maka waktumu akan habis sia-sia dan engkau akan mempunyai banyak anak, keluargamu akan terjadi semakin banyak juga. Oleh karena itu maka engkau akan sangat berhajat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan engkau lalu meninggalkan ilmu. Jadi ilmu itu terus jadi samben. Samben tahu Pak ya? Samben. Jadi nuntut ilmu itu samben. Intinya kerja, ya, intinya kerja. Ini nasihat dari Imam Abu Hanifah ya. Nasihat dari beliau. Jadi mengambil pertengahan antara Imam An-Nawawi dengan Imam As-Suyuti. Kalau Imam Nawawi berpendapat demikian, Imam Suyuti berpendapat demikian, dia ngambil tengah-tengahnya. Ya. Kemudian bagaimana kalau dihadapkan dengan zaman sekarang ini Pak? Zaman sekarang ini itu luar biasa sekali Pak. Segala macam bentuk kemaksiatan yang harusnya tidak dilihat oleh anak-anak kita bisa mengkonsumsi secara bebas dan gratis ya, karena wifi-nya tetangga. Ya, bisa dilihat di situ, mengakses apapun ada di situ Pak. Ya. Mengakses apapun ada di situ. Wastaghla bil ilmi fi unwanin syababuka wa waktu faragha qalbuka wa khataraka summastaghla bil mali liyajtami'a indak. Ya, sibukkanlah waktumu dalam mencari ilmu pada masa mudamu, pada waktu hatimu masih senggang dari banyak pikiran. Kemudian setelah ilmu berhasil diraih, sibukkan dirimu untuk mengumpulkan harta benda, karena sesungguhnya banyaknya anak dan keluarga akan mengganggu pikiran, dan ketika harta sudah kau raih maka menikahlah. Nah, nasihatnya begitu Pak. Jadi waktu yang kosong ini para pemuda-pemuda yang belum menikah, sibukkan menuntut ilmu. Kalau kamu sudah dapat menuntut ilmu, baru kemudian kerja, cari pekerjaan yang halalan thayyiban. Setelah punya pekerjaan, punya income, menikah jangan datangi wanitanya tapi datangi bapaknya. Bilang sama bapaknya, Pak, saya mau menikah dengan putri bapak gitu. Nanti bapaknya akan bertanya, oh boleh saja, dari mana kamu, siapa namanya, apa pekerjaannya. Biasanya begitu Pak. Kalau ada bapak kok tanya apa pekerjaannya, jangan kemudian suudon berpikir ini bapaknya mata duitan. Enggak. Karena konsekuensi logis Pak, anak putri jenengan yang jenengan besarkan, jenengan sekolahkan tadi Pak, itu akan diberikan kepada pemuda yang kemudian kita butuh yakin. Para orang tua itu butuh yakinan. Ini kalau kamu nikah dengan anak saya, nanti anak saya ya akan dikasih makan apa gitu loh Pak. Kalau orang-orang beberapa waktu yang lalu kan ada yang mengatakan kami kasih makan dengan bacaan bismillah. Wah itu Pak, itu terlalu romantis Pak dan terlalu mengada-ngada. Kan nggak mungkin anak lapar terus ngomongnya bismillah, itu kan nggak mungkin Pak.
Ya, jadi ada konsekuensi logis dari orang tua, dan orang tua butuh jawaban itu supaya apa? Supaya mutmain, dia tenang ketika menyerahkan putrinya itu. Ya, dia merasa tenang gitu loh. Ya, tapi juga jangan orang tua kemudian dia milih-milih, Pak, datang pemuda ke situ bawanya Supra 2002 misalkan gitu. Dia sudah punya pekerjaannya dagang misalkan, kemudian dia milih-milih, ada yang bawa mobil ini kelihatannya tidak pernah sholat, tidak pernah apa. Jangan pilih yang mana, Pak? Pilih yang bawa mobil tidak pernah sholat, tidak peduli, tidak paham agama, atau milih yang bawa Supra tahun 2002 yang rajin sholat, rajin nuntut ilmu. Jangan pilih yang mana, Pak, kalau punya anak perempuan? Jujur, Pak, secara manusiawi. Pilih yang mana, Pak? Pilih yang bawa mobil tapi tidak pernah sholat? Udahlah, pilih yang mobil aja, tidak pernah sholat, tidak apa-apa, nanti tak didik ya sama mertuanya. Atau milih yang mana, Pak? Ibu-ibu pilih yang mana? Ibu-ibu mesti pilih yang bawa mobil mesti. Ya. Belum tentu, Pak. Ya, saya katakan belum tentu itu begini, Pak. Belum tentu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak menjadikan kekayaan harta benda itu sebagai sumber kebahagiaan, enggak. Ya. Bisa jadi ketika ada datang seorang laki-laki datang kepada kita mau nikahi anak kita, kita terima gara-gara dia membawa mobil. Bisa jadi mobil tadi, Pak, digunakan untuk menduakan anak putri jenengan. Ya, ternyata suaminya istri, suaminya anak jenengan itu banyak yang ngelirik, Pak, di luar sana. Sehingga dia tergoda, akhirnya anak putrinya di nomor 2. Kan repot juga, Pak. Ya, makanya Allah tidak pernah meletakkan kebahagiaan itu ukurannya bukan di harta benda. Ya. Bukan di harta benda. Jadi orang kaya pun kadang ya bahagia, banyak yang bahagia. Orang yang tidak kaya pun banyak yang bahagia. Karena ukuran bahagia itu bukan di harta dan benda. Jadi ketika orang kok mencari kebahagiaan di harta, dia tidak akan mendapatkan kecuali kegelisahan. Ya, kecuali harta yang kemudian dimanfaatkan untuk kebaikan. Jadi begitu, Bapak Ibu hadirin. Ya. Begitu. Kalau kemudian dia sudah berkomitmen menuntut ilmu dulu sebelum menikah, ya, so komitmen menuntut dulu ilmu sebelum menikah. Padahal di zaman sekarang ini, Pak, antara nuntut ilmu atau menikah itu sangat istilahnya zaman kita itu, Pak, itu sangat kurang mendukung, Pak, di tengah-tengah hari ini, di zaman kita ini. Kurang mendukung apa? Kurang mendukung menuntut ilmu. Kenapa? Ya, kalau ini kelebihan menuntut ilmu sebelum menikah itu, satu, lebih fokus dan banyak waktu luang untuk baca buku, untuk kajian dan lain sebagainya. Ya, waktunya begitu. Tapi kalau kita sudah menikah, Pak, waduh, kita mau baca buku, tiba-tiba anak kita datang, ya, ada yang jambaki, ada yang mukul-mukul, ada yang main kuda-kudaan, habis waktunya, Pak. Ya, kadang buku kita dicoret-coret, ya, dibuang, ya, jadi tidak fokus. Kelebihan yang kedua itu tidak banyak menanggung bebannya masih ringan, Pak. Jadi anak-anak yang masih remaja, SMP, SMA, kuliah itu manfaatkan betul itu, Pak. Mumpung masih muda, semangat, ya, nuntut ilmunya disemangatkan, Pak. Hari ini itu saya merasakan betul, Pak, saya nuntut ilmu nggak seperti dulu, dan saya menyesal dulu kenapa nggak semangat itu loh, Pak. Dulu kok biasa-biasa saja itu kan. Maksudnya tidak betul-betul sampai betul-betul waktunya itu manfaat banget gitu loh. Kalau sudah menikah kita akan kesulitan, Pak, menuntut ilmu. Ya. Ini tidak banyak menanggung bebannya masih santai. Ya, tidak ada beban. Ya. Nah, tetapi dia harus menghadapi tantangan. Nah, dia bisa menuntut ilmu dulu sebelum menikah dan kelebihannya dua tadi, tapi dia di sisi lain menghadapi tantangan di sekitarnya. Tantangannya apa? Tantangannya adalah pergaulan hari ini. Kalau sampai salah gaul, ya dia bisa terjerumus dalam hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, salah gaul, Pak. Makanya
dia harus solusinya adalah berteman, cari teman orang yang solih. Kalau dia masih menuntut ilmu dan belum menikah, cari teman yang solih. Karena ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama temannya, maka saat kemudian kita ingin menilai apakah dia baik atau tidak, falyanzur ahadukum man yukhalilu. Siapa, kita diperintahkan untuk melihat siapa kawan-kawannya, siapa teman akrabnya. Karena orang itu tidak akan pernah beda jauh dengan teman akrab. Ya, kalau teman akrabnya adalah orang-orang yang ahlu maksiat, pasti dia akan ikut di situ. Kalau orang-orang akrabnya adalah orang yang ahli ngaji, ikut kajian, sholat jamaah, maka itu teman-temannya begitu. Dia juga sama begitu. Maka falyanzur ahadukum man yukhalil. Karena pengaruhnya besar Pak, teman itu. Lebih berpengaruh daripada kedua orang tua biasanya. Yang kedua, untuk menghadapi tantangan di sekitarnya dia harus berpuasa. Wa man lam yastati fa alaihi bisyam fa alaihi bisaum fa innahu lahu wija. Ya. Kalau dia belum mampu untuk menikah karena kadar ilmunya dia belum dapatkan, sedangkan Rasulullah mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan berikan kepahaman terhadap agamanya, yufaqihu fiddin, jadi faqih terhadap agama. Ya, maka kalau tidak bisa seperti itu, maka dia berpuasa dulu, rajin berpuasa. Yang masih bujang-bujang berpuasa dulu Pak. Ya, karena itu bisa menurunkan kadar hawa nafsunya. Ya, menurunkan kadar hawa nafsunya. Berpuasa dulu enggak masalah. Puasa Senin Kemis. Kalau masih mampu puasa Daud, sehari puasa sehari enggak. Puasa 13, 14, 15 di pertengahan bulan enggak masalah. Ya. Ini masalah. Ini tantangannya begitu, menghadapi tantangan ketika menuntut ilmu sebelum menikah. Bagaimana kalau pertimbangannya menikah sambil menuntut ilmu? Saya tak menikah sambil menuntut ilmu. Dulu di zaman saya, waktu saya kuliah, ada Pak teman saya menikah dengan seorang wanita, dan tetapi dia masih diberi uang oleh orang tuanya. Jadi ceritanya ada dua keluarga ini bersahabat. Bapaknya itu sahabat karib dengan temannya tadi Pak. Nah, suatu ketika ternyata antara laki-laki dan perempuan ini itu masih kuliah semua. Anak mereka masih kuliah semua, laki-laki dan perempuan. Nah, ketika laki-laki dan perempuan ini kemudian sudah akrab juga, kenal begitu, karena takut terjadi sesuatu, akhirnya mereka dua keluarga ini musyawarah. Ini sudah sangat dekat anak kita, gimana kalau kita besanan saja itu. Dan nanti gimana Bang, masih kuliah semester 4 kok besanan itu. Akhirnya gini, si bapak laki-laki ngomong, nanti anak saya tetap tak kuliahkan saya, tak dipenuhi kebutuhan saya, nanti anak jenengan juga sama. Ya, yang memenuhi uang sakunya sama Pak. Jadi dari orang tua, kedua orang tua. Itu caranya Pak. Punya anak, sudah kenal dengan lawan jenis, sudah nikah aja. Gitu. Diberikan dua pilihan, satu nikah, yang kedua berhenti. Maksudnya berhenti apa? Berhenti untuk tidak dekat-dekat dengan lawan jenis. Gitu. Kalau sudah dekat dengan lawan jenis Pak, nikahkan hari ini Pak. Ya jangan hari ini ya, malam resepsinan, nikahkan. Ya. Kenapa? Karena itu lebih aman. Ya, nikahkan. Lah masih kuliah gimana? Itu tadi. Ya udah bilang sama orang tuanya, kita sama besannya jenengan, Pak, ini karena masih sekolah, anak saya tanggung jawab saya, anak jenengan tanggung jawab jenengan. Gitu. Biarkan mereka kumpul bareng, mau ngapa, kan boncengan sudah halal semua Pak, sudah jadi ibadah semua. Caranya begitu. Pertimbangan menikah sambil menuntut ilmu. Satu, kewajiban menafkahi. Ya, jadi kewajiban menafkahi tetap sebenarnya itu Pak di suami. Ya, di suami. Ya, kalau di ulama-ulama dulu di zaman Mesir ketika masih masih berada di peradaban Islam ya, sebelum meruntuh, itu ulama itu, anak-anak ulama dulu ketika anaknya sudah mulai mengenal lawan jenis Pak, langsung dinikahkan mereka Pak. Ya langsung dinikahkan.
Yang kedua, tanggung jawab lebih banyak. Ya, ini pertimbangan menikah sambil menuntut ilmu. Ya, walaupun tadi ada yang metode begitu, Pak, tetap kewajiban menafkahi jatuh pada suami, kemudian tanggung jawabnya lebih banyak. Apalagi kalau kemudian di tengah kuliah tadi dia sedang mengandung. Ya, itu sudah repot itu, Pak. Sudah repot, sudah nggak bisa konsen lagi. Ini pertimbangan menikah sambil menuntut ilmu. Menikah sambil menuntut ilmu apa menuntut ilmu sambil menikah, Pak? Menikah sambil menuntut ilmu apa menuntut ilmu sambil menikah gitu. Menuntut ilmu dulu apa menikah dulu gitu kan? Kalau dia menuntut ilmu di tengah-tengah mau menikah berarti menuntut ilmu sambil menikah. Ya. Dan yang terpenting jangan membuat keputusan sebelum istikharah. Ya, ini penting, Pak, istikharah itu. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Ya, ada sesuatu yang kita anggap jelek tetapi ternyata itu baik bagi kita, ada sesuatu yang kita anggap baik ternyata jelek bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, wallahu ya'lam, Allah tahu, wa antum la ta'lam, dan kamu tidak mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan kamu tidak mengetahui. Saat kemudian kita beristikharah, kita serahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Satu, tata cara salat istikharah. Berniat salat sunnah istikharah. Ya, tata caranya. Berapa rakaat? Berapa rakaat? Iya, salat 2 rakaat seperti biasa. Tidak ada bacaan atau surat khusus yang dibaca. Ini poin pertama. Setelah itu, setelah selesai sholat, berdoa kepada Allah dengan doa berikut. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim, dan seterusnya. Berdoa dengan doa ini, Pak. Berdoa dengan doa ini. Minta kepada Allah untuk dipilihkan nikah atau kuliah. Ya, nikah atau kuliah, atau nikah sama kuliah, atau kuliah sama nikah, ya. Jadi ini penting, Bapak Ibu hadirin, ya. Mungkin ini pembahasan ini tidak begitu penting bagi bapak-bapak hari ini karena bapak-bapak hampir semuanya dan ibu-ibu sudah menikah semua, tetapi paling tidak untuk anak cucu kita, Pak. Ya, ini untuk anak cucu kita supaya nanti lebih maksimal di dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan ujian, ya, di dunia. Jadi begitu, Bapak Ibu hadirin. Ya, penting istikharah. Ini kaitan dengan babakan bab nikah. Kalau dulu pernah kita bahas, ya, di dalam kitab Ta'limul Muta'alim fi Thariqit Ta'allum itu Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, bahwasanya tidak semua ilmu itu wajib dituntut. Hadis Nabi yang mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Itu maknanya bukan seluruh ilmu, Pak. Ya, bukan seluruh ilmu. Ilmu apa yang wajib? Ilmu yang hari ini kita butuhkan. Ilmu yang hari ini kita lakukan. Ya, misalkan kalau kita seorang pedagang, maka dia wajib menuntut ilmu tentang fikih muamalah. Kalau dia baru mu'alaf, dia wajib sholat, maka menuntut ilmu sholat itu wajib hukumnya, fardhu ain. Ya. Kalau dia mau menikah, menuntut ilmu nikah itu hukumnya wajib baginya. Kebanyakan kan hari ini kan orang nikah itu tanpa ilmu, Pak. Yang penting qabiltu nikahaha wa taswijaha bimarin matkurin, tapi dia tanpa bekal bagaimana nanti mengarungi samudera kehidupan. Dia tidak paham bagaimana hak-hak suami, kewajiban istri, kewajiban suami kepada istri, apa yang dibolehkan, bagaimana cara mendidik istri. Itu kan ada ilmunya semua dalam Al-Quran, Pak. Misalkan Quran surat An-Nisa ayat 34 itu, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu kalau dilihat di tafsirnya itu, Pak, itu penuh dengan berbagai macam makna kekeluargaan, ya, kondisi keluargaan. Bagaimana cara mendidik istri, ya, istri itu seperti apa, istri itu ujian terbesarnya apa, suami itu laki-laki itu ujian terbesarnya apa. Itu harus dipenuhi, Pak. Harus dituntut semua. Ya, kalau suami ujian terbesarnya di mana, Pak?
Ujian terbesarnya suami di mana, Pak? Kalau ujian terbesarnya istri di mana, Pak? Harta. Kalau istri itu, wanita ibu-ibu, itu ujian terbesarnya itu harta. Kalau laki-laki ujian terbesarnya di wanita, ya. Apa buktinya? Buktinya jenengan tidak berani sama istri jenengan kalau pulang malam tidak berani masuk, Pak. Itu begitu, Pak. Istri kita walaupun tidak dengan kekerasan, tetapi saat kemudian dia nuntut, Pak saya ingin itu, jenengan mundar-mandir carikan, Pak. Kapan? Misalkan istrinya hamil dan ngomong, Pak ini anaknya ngidam namanya ya, anaknya minta mangga, Pak. Jenengan mesti jam 12 malam ya pun dicarikan. Ya Pak ini betul Pak anakmu minta mangga, Pak. Itu loro muter itu. Ini buktinya jenengan kalah, Pak ya. Buktinya jenengan sangat sangat cinta ya, sangat cinta. Tidak salah begitu ya, tidak salah. Tetapi kalau sampai kemudian kok istri itu kok kita mau ngaji, istri minta kita tetap di rumah, itu ujian betul. Kok kita mau sholat jamaah, kok kemudian istri ternyata melarang, kita mau ngadakan santunan, kita mau sedekah, kita mau infak, kok ternyata istri ngundeli, Pak, maka itu berarti menjadi ujian jenengan ya, menjadi ujian kita. Kita beramal soleh, istri harus mendukung. Demikian yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Waktunya sudah habis, kurang 1 menit. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semuanya, Bapak Ibu dan para pendengar dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita di waktu dan kesempatan yang lain. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.